Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM Selamat pagi 2110410425 kelas M3. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putih Febriasari PSE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen operasi. 1. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Nah, manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan operasi adalah aktivitas untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Jadi, operation management adalah serangkai aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. 2. Peran manajemen operasi dalam organisasi. Yang pertama, finance atau keuangan. Berperan memasukkan material dan layanan. Yang kedua, operation atau operasi berperan menerjemah bahan dan layanan menjadi output. Yang ketiga, marketing atau pemasaran. Berperan menghasilkan penjualan output. Adapun fungsi internal lainnya, yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan berfungsi untuk menghasilkan sumber daya, modal, dan dana dari investor penjual barang jasa maupun di pasar. 2. Fungsi strategi bisnis, yaitu memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya yang didapatkan tersebut dan mengubah menjadi aset fisik dan input material. 3. Fungsi operasi, mengubah input material menjadi output berupa produk dan pelayanan tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang dapat dijual di pasar yang telah ditentukan oleh bagian pemasar dan juga bertanggung jawab menghasilkan pendapat penghasilan penjualan dari output yang dihasilkan menjadi pengembalian bagi investor dan modal untuk mendukung proses operasi selanjutnya. 3. Perbedaan antara konsumen eksternal dan internal. Konsumen eksternal adalah pembeli produk atau pengguna layanan yang kita hasilkan. Sedangkan konsumen internal adalah orang atau proses yang bekerja setelah kita, atau dengan kata lain, mereka yang menggunakan hasil kerja kita. Perbedaan antara supplier internal dan eksternal. Supplier internal. Supplier internal adalah orang yang menyediakan produk, layanan atau sumber daya lainnya, dan kelompok pendukung yang menyediakan alat, bahan, dan barang dalam proses kepada rekan kerja mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Sedangkan supplier eksternal adalah berarti pihak yang mengambil produk dari perusahaan yang sama namun tidak menyediakan alat atau bahan, dan juga disebut pihak ketiga atau penyediaan layanan yang ditunjuk atau dilibatkan dari waktu ke waktu oleh pemasok untuk menyediakan produk dan layanan kepada pemasok. Yang keempat, perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama, interaksi dengan konsumen. Operasi perusahaan manufaktur menghasilkan keluaran berupa barang physical good seperti telepon genggam, iPad, dan laptop. Sedangkan operasi perusahaan jasa menghasilkan keluaran berupa kombinasi antara barang dan jasa. Contohnya, rumah makan suka-suka. Selain rumah makan tersebut memproduksi ikan bakar, rumah makan tersebut juga menyediakan jasa pengiriman delivering. Yang kedua, jasa tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Jasa tidak berwujud.
Jasa tidak dapat disentuh, dirasakan, dicium, atau dilihat. Kepuasan yang diberikan perusahaan jasa kepada para konsumennya adalah nilai tidak berwujud yang diterima konsumen dalam bentuk rasa senang, rasa puas, dan rasa aman. Jasa tidak dapat disimpan, yaitu jasa seperti penitipan anak, transportasi, potongan rambut, dan pembersih rumah, termasuk jasa yang tidak dapat disimpan untuk selanjutnya atau digunakan kembali. Yang ketiga, kehadiran konsumen dalam proses operasi. Pada perusahaan manufaktur, kehadiran konsumen tidak banyak berpengaruh terhadap proses produksi. Perusahaan manufaktur cenderung membutuhkan keterlibatan konsumen dalam bentuk produksinya. Sementara dalam operasi perusahaan jasa, kehadiran dan keterlibatan konsumen sangat diperlukan, terutama pada perusahaan jasa yang memerlukan high contact system. Tanpa terlibat konsumen, proses produksinya jarang tidak dapat dilakukan. Yang keempat, kualitas layanan. Konsumen menggunakan ukuran berbeda untuk mengukur kepuasannya terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dikarenakan jasa tidak hanya terdiri dari satu yang tak berwujud saja, tetapi juga terdiri dari suatu yang berwujud. Manajer, khususnya manajer perusahaan jasa, memahami bahwa kualitas kerja berbeda dengan kualitas layanan. Misalnya, baju yang tadinya kotor menjadi bersih, wangi, dan rapi. Itu termasuk dalam contoh kualitas kerja, tetapi konsumen merasa kecewa karena ketika mereka mengambil baju, mereka melihat karyawan di tempat tersebut tidak ramah, termasuk dari kualitas layanan. Yang kelima, definisi proyek. Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Tujuan utama proyek. Yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dalam dunia bisnis, yaitu melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, proses rekayasa ulang, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membangunisasi strategi. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari, seperti perencanaan pernikahan, renovasi kamar mandi, menulis makalah, dan mengatur pesta kejutaan. 6. Hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya. Kualitas di sebuah proyek tertentu memerlukan kualitas yang sangat baik agar proyek dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diingin dan dihasilkan. Waktu salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh manajer proyek adalah time atau batas waktu. Manajer proyek harus bisa memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Biaya aspek selanjutnya yang diperhatikan dalam manajemen proyek adalah cost atau budget atau biaya proyek. Aspek ini mengacu pada anggaran yang dikeluarkan oleh klien agar pengembangan proyek dapat diselesaikan. 7. Proyek life cycle adalah sebuah proyek memiliki awalan dan akhir dan melewati beberapa fase yang dikenal sebagai fase life cycle. Fase ini bervariasi tergantung pada industri yang terlibat, tetapi semua mengikuti langkah-langkah dasar yang sama. Project life cycle merupakan serangkai tahapan yang dilewati oleh sebuah proyek mulai dari tahapan persiapan sampai dengan close proyek. Proyek life cycle
Selanjutnya, project life cycle memiliki 3 fase, yaitu intention. Intention merupakan tahap pertama dalam project life cycle atau rasa dalam memulai sebuah proyek. Dengan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, pembenaran untuk memulai dari solusi yang akan dilaksanakan. Fase ini mencakup dalam memulai proyek dengan mendokumentasikan kasus bisnis, studi kelayakan, kerangka acuan, menunjuk tim, dan menyiapkan office project. Selama fase ini, tim mengambil keputusan akan mengidentifikasikan apakah proyek tersebut secara realistis dan diselesaikan. Yang kedua, planning. Planning atau perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga yaitu closing atau penutupan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek deliverable project beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontak dengan supplier di akhir. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa laporan kepada kegiatan proyek telah dilaksanakan. Langkah akhir yang diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung, sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Yang 8, dimensi kualitas. Dimensi kualitas terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu performance atau performa, yaitu karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu features atau fitur, yaitu karakteristik yang tambahan yang ada pada sebuah produk. Yang ketiga, reliability atau keandalan, yaitu keandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode tertentu. Yang keempat, conformance atau kesesuaian, yaitu tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. 5, yaitu durability atau ketahanan, jumlah pengguna yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebelum. 6, service atau availability kecepatan, yaitu kesopanan dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. 7, estetik atau estetika, yaitu bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Yang ke-8, perceived atau quality, kualitas yang perspeksi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk. Yang pertama itu performance atau performa, karakteristik dasar dari sebuah produk. Misalnya produk tersebut memiliki bungkusan yang berwarna merah. Warna merah itu adalah jenis dari karakteristik tersebut. Fitur, yaitu fitur yang digunakan, misalnya menggunakan fitur gambar wanita atau bunga. Yang ketiga itu reliability, yang mencerminkan kemungkinan produk rusak, yaitu seperti contohnya expired product. Itu terdapat dari tanggal produk, bisa kita lihat dari tanggal pembuatan dan
expirednya tanggal berapa. Kesesuaian. Sesuai. Kita tentukan apakah produk yang kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan atau bukan. Jadi harus kita cek apakah itu sesuai atau tidak sesuai. Yang kelima itu durability atau ketahanan. Ketahanan juga sangat berpengaruh terhadap sebuah produk. Apabila produk tersebut cepat rusak, maka konsumen akan merasa produk tersebut tidak terlalu tertarik untuk membeli. Apabila produk tersebut tahan, maka konsumen akan merasa puas terhadap produk yang dibelinya. Yang keenam itu service atau ability, kecepatan. Kesopanan. Dalam kesopanan ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan bisnis. Yang ketujuh, estetik atau estetika. Bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Perfect. Sekian presentasi. Yang ke-8 yaitu dimensi kualitas. Dimensi kualitas ada 8, yaitu yang pertama performance atau performa, yaitu karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya sebuah skincare. Yang kedua itu fitur atau fitur, karakter tambahan yang ada pada sebuah produk, misalnya warna atau gambar. Jadi yang ketiga itu reliability atau kehandalan, yang mencerminkan kemungkinan produk rusak. Kehandalan itu contohnya expired, tanggal yang mereka buat, dan expirednya tanggal berapa. Yang keempat, conformance atau kesesuaian, tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Kita perlu menyesuaikan dengan produk yang ingin kita buat, seperti misalnya kita merencanakan produk yang warnanya merah dan coklat, jadi kita harus membuat produk tersebut juga warnanya merah dan coklat. Yang kelima itu durability atau ketahanan, jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebelumnya. Ketahanan sangat berpengaruh pada kualitas. Kita harus membuat produk yang tahan agar pelanggan yang menggunakan produk sebelumnya tidak tahan, jadi ingin menggunakan produk kita yang tahan. Yang keenam, service atau ability, kecepatan, yaitu kesopanan dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Yang ketujuh, estetik atau estetik, bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan, yaitu misalnya produk yang sudah terkenal, skincare yang sudah ternama. Yang ke-8 itu perceived atau quality, kualitas yang diperspektifikasi, yang memiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk lain. Kualitas sangat berpengaruh terhadap produk yang kita buat. Agar produk kita tidak dibandingkan dengan produk yang lain, kita harus membuat produk yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.